Oke teman-teman, jadi singkat cerita, tadi pagi sekitar jam 3 saya tertidur karena nunggu kapal ini kagak berangkat-berangkat. Sampai sekarang terbangun pun ternyata kapalnya juga masih belum berangkat nih. Masih standby di pelabuhan Tanjung Priok dan sekarang udah jam setengah 6 pagi. Dan kita juga nggak tahu ya ini kenapa kapalnya masih sandar dan belum berangkat-berangkat juga. Soalnya tadi malam itu sekitar jam setengah tigaan sebelum saya tidur, di kapal ini tuh masih sibuk masukin truk-truk. Dan kabar dari teman saya sih yang mantau pergerakan truk-truk masuk ke kapal ini tuh katanya kapal ini selesai masukin truk sekitar pukul 4 atau menjelang subuh. Dan kabarnya ada beberapa kendaraan yang gak bisa masuk karena udah penuh kapalnya alias gak muat lagi. Akhirnya mereka pulang. Kayaknya sih tiketnya direfund ya atau dikembaliin full gitu tanpa ada potongan. Dan kapal ke Belitung itu baru ada lagi nanti di tanggal 11 September atau hari Rabu. Sekarang kan hari Senin nih tanggal 9 gitu teman-teman. Dan kita juga nggak tahu ini kenapa kapalnya belum berangkat juga dan belum ada informasi dari ABK atau kru kapal akan diberangkatkan jam berapa. Jadi ya udah kita tungguin aja bareng-bareng sampai ini kapal angkat jangkar. Oke teman-teman, nih udah jam 5.47. Ternyata kapalnya masih standby, masih mengetem. Kita ke atas aja deh. Udah ditutup rem dulu. Udah ditutup, bentar lagi berangkat berarti. Saya mau sholat dulu deh. Tapi musola tuh di mana ya? Saya nggak ngeliat musola sama sekali ini. Oh ya, musola di sini. Ternyata ini musola, teman-teman. Kita wudhu dulu deh. Ya, teman-teman, udah jam 6:15 dan belum ada tanda-tanda pergerakan. Tapi tadi truknya udah di depan sih. Sebentar lagi kayaknya. Untuk penumpang kapal didominasi oleh laki-laki ya, didominasi laki-laki. Ya ceweknya cuma berapa persen aja lah. Terus untuk barang bawaan tadi saya taruh di dalam, aman sih. Sedang menyantai di sini, enak banget duduk di sini. Aduh, ketahu gitu kemarin saya datangnya agak malam aja. Tiba-tiba pengen balik. Tapi ramdora udah ditutup, nggak usah balik, nggak usah turun. Ternyata bisa ke atas sana juga tuh. Cuma nggak tahu aksesnya dari mana. Apa ada pintu rahasia atau ada pintu Doraemon? Nah ini kapal pandunya udah datang nih. Pilot bootnya. Ini pertanda sebentar lagi kapal mau diberangkatkan. Ya, jadi di dalam kapal ini tuh akan ada seorang petugas yang nantinya akan masuk ke dalam kapal kami untuk memandu dan mengarahkan sang nahkoda sampai dengan keluar alur pelayaran pelabuhan. Petugas tersebut dinamakan pilot maritim. Tujuannya agar kapal keluar dengan selamat dari alur pelayaran. Gak hanya pas berangkat aja sih, pas datang juga pasti akan dipandu oleh pilot maritim supaya kapal sandar dengan aman dan selamat di pelabuhan. Saya kira kapal kecil gini nggak perlu dipandu ya, ternyata dipandu juga ya. Biasanya kan yang dipandu itu kapal-kapal gede tuh, kapal-kapal pelni. Setelah delay cukup lama, akhirnya kapal diberangkatkan. Di tiket sih harusnya kapal ini berangkat jam 10 malam, tapi pada kenyataannya jam 7 pagi kurang baru bisa diberangkatkan. Artinya delay kurang lebih sekitar hampir 9 jam. Kapal ini diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju ke Pelabuhan Tanjung Pandan di Pulau Belitung dengan estimasi 17 jam pelayaran.
Kabarnya sih kapal Sawita ini tuh adalah salah satu kapal tercepat untuk rute Jakarta ke Belitung dibandingkan kapal-kapal lainnya. Yang itu artinya sekitar nanti malam sekitar jam 12 malam atau jam 1 dini hari kita sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Pandan Pulau Belitung. Kalau tidak ada kendala apalagi air surut. Karena setahu saya di daerah sana itu seringkali air surut. Jadi kalau udah surut tuh ya udah kapal-kapal nunggu air sampai pasang. Yang jamnya entah sampai jam berapa. Pengalaman terakhir sih saya naik kapal Sri Kandi Line dari Pulau Bangka ke Pulau Belitung itu nunggu air pasang sampai berjam-jam. Wah, gokil sih. Dan bagi kalian yang ingin berkunjung ke Pulau Belitung, apalagi sendirian, tenang aja ya, karena Pulau Belitung ini termasuk salah satu pulau yang aman untuk kalian kunjungi dan welcome untuk para pelancong atau para wisatawan. Jadi kalau tiba tengah malam sendirian, gak perlu khawatir, ya udah tinggal nongkrong aja di warkop itu, ada ntar 24 jam tuh dekat pelabuhan. Nah itu ada kapal Pelni tuh yang lagi naik dock. Tuh nggak tahu kapal apa ya. Oh ini Ciremai. Ciremai itu dia belakangnya ada ininya lagi. Dia depan belakang ada krennya. Jadi di custom dan ini tujuan ke Papua Ciremai. Dan bisa bawa mobil atau motor gitu kalau Ciremai. Kalau nggak salah ya. Ciremai, iya Ciremai yang bisa bawa mobil atau motor. Tuh kan bener ada ramdornya dia. Nah tuh ramdornya tuh. The Ciremai lagi naik dock. Ini ada kapal selam nih 401. Kapal selam kan ini ya? Kayaknya. Iya kapal selam bener. Oke teman-teman nih jam 7 pagi. Kayaknya sih udah ambil makan pagi deh. Kita coba yuk. Oh ya udah pada ambil makan pagi, sarapan. Ambil sarapan di mana, Pak? Sarapan di mana ambil? Oh, itu di kantin. Oh, di kantin ya. Oh, oke, makasih. Nah ini dia menu makan pagi kita di kapal Sawita. Apakah menu makanan sama seperti kayak di kapal Pelni? Pagi hari telur. Ya sama. Telur rebus, mie sama nasi dan ada sendoknya juga. Nah. Oh ya sama ini dapat air mineral Bolesa. Bolesa ini produk mana ya dia? Oh Pangkal Pinang.
Ya, diinfokan dari atas kapal Sawita bahwa selama pelayaran ini tuh kita tidak mendapatkan sinyal kecuali kalau dekat pulau. Dan di sini juga nggak ada wifi yang bisa disewakan. Jadi untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan, sebelum berangkat kalian bisa download game offline atau kalau yang hobi baca sih bisa bawa buku dari rumah. Dan sekarang saya sudah berada di toilet pria dari kapal Sawita. Untuk toiletnya sih lumayan bersih ya, nggak ada tai-tai yang mengambang. Pokoknya aman lah. Walaupun emang toiletnya nggak terlalu lebar sih, tapi untuk headroomnya ini lumayan, nggak terlalu pendek juga buat tinggi badan 178 cm. Dan ini kuncian pintunya udah hilang, jadi toiletnya ini tuh terbatas ya, dia cuma ada di bagian belakang aja dan dibagi menjadi toilet pria dan wanita. Untuk toilet prianya ada 2 pintu, masing-masingnya WC jongkok. Oke teman-teman, ini kita mau ambil makan siang. Kalau di Pelni kan kalau siang ayam ya, kalau di sini apa nih? Kita coba lihat. Widih, mantap. Masih hangat loh ini. Sayurnya juga masih hangat. Ayamnya juga kelihatannya lezat sih. Dibandingkan sama dapat ini, minum. Sekarang minumnya merek Suwai. Suwai ini dari Bangka Belitung. Nah, kalau saya dengar dari logat-logat bicaranya sih ternyata banyak juga orang-orang Sunda yang berlayar di kapal ini, teman-teman. Dan kenapa di kapal ini banyaknya laki-laki? Karena kebanyakan dari mereka itu ke Pulau Belitung bukan untuk wisata, melainkan untuk mencari pekerjaan. Bisa itu berdagang, entah itu juga ada proyekan atau jadi tukang dan lain sebagainya. Dan karena di Pulau Belitung ini tuh terkenal dengan timahnya, jadi banyak juga para pendatang dari luar Pulau Belitung, terutama dari Jawa, yang datang ke Belitung buat menjadi penambang timah. Teman-teman, nih mau jam 4 sore. Nih beli teh harganya 6.000. Teh hangat. Kalau kopi berapa tadi ya? Nggak tahu dah. Kayaknya sekitar segitu juga. Terus kalau roti-roti agak mahal juga tadi, sekitar 10.000. Jadi bagi kalian yang nggak mau ngeluar uang banyak, mending bawa dari luar aja ya makanan. Terus di sini tuh nggak ada air panas gratis. Nggak ada air panas gratis kayak di Pelni, jadi nggak bisa nyeduh gini. Jadi kalau kita mau nyeduh pop mie itu minta air panasnya paling bayar 3.000 atau 2.000. Oke teman-teman, mari sama-sama kita men-unboxing jatah makan terakhir di kapal ini, karena harusnya sih nanti malam kita udah sampai di Pulau Belitung. Kira-kira apa nih makan sorenya? 1, 2, 3. Iya, ternyata ikan. Dan ada sayur apa itu ya? Buncis ya, sama toge. Jadi ikannya ini tuh ikan asin, dan asinnya itu asin banget asli. Bener-bener asin parah cuy. Tapi enak sih, saya suka.
ini ternyata ikan asin, bener-bener asin asli. Kalau tadi siang lumayan lah ayamnya, tadi pagi juga lumayan, tapi ini juga lumayan sih. Overall oke lah untuk kapal sekelas swasta servis makannya. Asin banget? Asin banget. Asin banget bang? Parah. Gitu teman-teman. Jadi kalau kalian punya barang kayak tisu atau makanan atau apa gitu, keluarin aja udah. Keluarin buat bareng-bareng. Nih kayak ini tisu saya keluarin buat bareng-bareng. Terus kayak di si bapaknya punya si bapak yang itu dikeluarin buat bareng-bareng. Kalau kalian punya makanan keluarin aja semuanya kalau naik kapal. Nah ini kondisi parkiran seperti ini teman-teman. Jadi mobil pribadinya cuma satu katanya sih. Ini kita udah dapat sinyal, akan tetapi kapalnya kayaknya berhenti di sini, lagi anchor. Jadi nggak tahu nih, semoga nggak lama anchornya. Situasi terkini di kapal. Ini ada pemberitahuan. Kecil banget pemberitahuannya. Besok pagi jam 6 kembali jalan. Ya Tuhan. Jadi ini kapalnya lagi anchor karena surut airnya di pelabuhan, jadi nggak bisa sandar. Dan katanya baru bisa sandar lagi besok pagi jam 6. Nah, jadi nanti kita akan sandar di pelabuhan Tanjung Pandan di sini nih. Tuh. Masih jauh juga sih. Ikan apa? Ikan haji-haji. Apa nih beracun itu? Enggak. Ini patilnya beracun ini. Yang ini pak. Nah itu. Awas pak. Oh, itu ikan apa bang, tahu? Nggak tahu. Ini cumi nih. Ikan manyo. Gila, gede banget.
Karena permukaan air di sekitar pelabuhan Tanjung Pandan Pulau Belitung itu lumayan dangkal, jadi kapal-kapal yang akan sandar harus menunggu air pasang. Biasanya sih terjadi air surut ini tuh di dini hari dan baru pasang sekitar menjelang siang, teman-teman. Dan karena sebab itu juga kenapa kapal lawit yang dioperasikan oleh PT Pelni tidak bisa sandar di pelabuhan Tanjung Pandan Pulau Belitung, melainkan sandar di pelabuhan Tanjung Batu, karena yaitu permukaan air di sekitar pelabuhan Tanjung Pandan yang lumayan dangkal. Beberapa waktu lalu ketika saya naik kapal Serikandi Line dari Pulau Bangka ke Pulau Belitung juga mengalami hal seperti ini, yaitu menunggu air pasang. Dan waktu itu juga jamnya sama banget, dari tengah malam sampai ke pagi hari juga. Pukul 9 pagi, kapal pilot sudah merapat. Yang itu artinya gak lama lagi, kapal Sawita akan memasuki alur pelayaran pelabuhan Tanjung Pandan di Pulau Belitung. Berarti kalau dihitung-hitung sejauh ini, kita sudah menempuh waktu perjalanan dari Jakarta sampai ke sini yaitu sekitar 27 jam. Dan itu pun belum termasuk menunggu waktu delaynya yang hampir 8 jam. Jadi kalau menurut saya sih dikatakan worth it atau enggak naik kapal dari Jakarta ke Pulau Belitung, balik lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau kalian punya banyak waktu, sok atau silakan dicoba. Tapi kalau kalian yang gak punya banyak waktu, saran saya sih mending naik pesawat aja. Karena ya harganya gak beda jauh sih kalau menurut saya. Harga pesawat termurah dari Jakarta ke Belitung itu di kisaran angka 577.000 atau hampir 600.000. Dengan waktu tempuh yang hanya 1 jam saja. Sedangkan naik kapal ini 370.000 dan waktu tempuhnya melebihi 24 jam. Sebenarnya sih kalau normal mah nggak nyampe 24 jam ya. Cuma karena kita ini kebetulan lagi apes banget ketemu air surut di sekitar pelabuhan, jadi ya harus nunggu pasang. Tadi aja nunggu pasangnya itu sekitar 6 jam. 7 jam ding, gokil. Dan buat kalian yang backpackeran atau menghemat budget sih sebenarnya enak naik kapal lawit ya, kapal yang dioperasikan oleh PT Pelni dengan rute dari Pelabuhan Tanjung Priuk menuju ke Pelabuhan Tanjung Batu, Pulau Belitung. Harga tiketnya juga lebih murah, kalau nggak salah sih kisaran Rp280.000. Tapi karena kapal itu kan sandarnya di Pelabuhan Tanjung Batu, jadi dari Pelabuhan Tanjung Batu ke Tanjung Pandannya itu kalian harus naik travel yang ongkosnya 50 ribuan. Jadi total sekitar 320 ya ongkos yang bakal dihabisin kalau kalian naik kapal lawit milik PT Pelni. Cuma minusnya kapal lawit milik PT Pelni ini tuh jadwalnya sangat terbatas, dia sebulan cuma bisa 2 kali perjalanan aja. Nah, jadi di sana itu adalah pelabuhan khusus untuk kapal cepat yang melayani rute dari Pulau Belitung ke Pulau Bangka, tepatnya ke Pangkal Pinang. Itu ada kapalnya Express Bahari 3E, dan jadwal kapal cepat ini tuh gak setiap hari ya, melainkan seminggu ada 3 kali, yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat, dan berangkat jam 7 pagi. Terus yang di sebelahnya ini kayaknya pelabuhan untuk barang, pengangkutan barang. Dan pelabuhan Tanjung Pandan ini tuh letaknya agak masuk ke sungai ya, namanya Sungai Cerucuk. Maka dari itu di sini sering terjadi
air surut juga karena pendangkalan akibat sedimentasi sungai. Kayak kapur gitu kan. Nah, terus di sini ada kapal barang yang lagi memuat bahan baku kaolin. Jadi kaolin itu adalah bahan untuk pembuatan keramik dan juga porselen atau gerabah. Dan Pulau Belitung sendiri adalah salah satu pulau penghasil kaolin terbesar di Indonesia, teman-teman. Makanya kalau kalian ke liburan ke Belitung itu pasti kalian bakal melihat bebatuan-bebatuan atau tanah-tanah yang berwarna putih gitulah. Dan sedikit informasi aja, jadi di Pulau Belitung ini tuh ada beberapa pelabuhan. Yang pertama pelabuhan yang kita singgahi ini yaitu Pelabuhan Tanjung Pandan, terus ada lagi Pelabuhan Tanjung Batu, dan ada lagi Pelabuhan Tanjung Ru. Nah, Pelabuhan Tanjung Batu dan Tanjung Ru ini lokasinya berdekatan ya, dan lumayan jauh dari pusat kota. Paling enak sih adalah Pelabuhan Tanjung Pandan karena ini deket banget sama pusat kota. Sedangkan kalau Pelabuhan Tanjung Ru dan Tanjung Batu itu sangat jauh dan ojek juga gak tahu di sana ada apa enggak. Terakhir saya ke Pelabuhan Tanjung Ru sih waktu itu saya dapat tumpangan ya berupa mobil ke pusat kota. Jadi biasanya Pelabuhan Tanjung Ru itu digunakan untuk kapal penyeberangan menuju ke Pulau Bangka, tepatnya ke Pelabuhan Sadai dengan menggunakan kapal feri. Sedangkan Pelabuhan Tanjung Batu biasa digunakan untuk sandar kapal pelni yaitu kapal lawit yang melaju dari arah Jakarta ataupun dari arah Pontianak. Ya teman-teman, sekarang mau jam 10 pagi. Ini orang-orang udah pada keluar semua, udah pada beres-beres. Saatnya saya beres-beres, setelah itu keluar. Ya, jadi intinya untuk teman-teman yang mau naik kapal, saran saya sih intinya pisahin ya antara barang yang berharga, barang yang sekiranya berharga dan yang nggak terlalu berharga. Yang nggak terlalu berharga bisa kalian taruh di tas besar kayak baju segala macem gitu. Dan yang penting-penting yang berharga kayak dompet, HP segala macem baiknya ditaruh tas lempang aja atau tas kecil supaya mudah dibawa ke mana-mana. Untuk uang cash juga jangan ditaruh di satu titik. Kalau bisa sih taruh di dompet, terus di tas lempang, di jaket atau di mana gitu. Jadi kalau amit-amit ya, kalau di tempat yang ini hilang masih ada backingan cadangan uang cash lainnya gitu teman-teman. Ada shuttle-nya kayaknya. Sebenarnya ada beberapa akses pintu keluar, ada yang di sana sama di sana. Cuma paling dekat tuh di sini karena ini lokasinya dekat sama pintu keluar. Kalau yang di ujung sana tuh jauh dan kehalangan truk-truk, jadi susah lewatnya. Jadi kita lewat sini. Yang mana ini tuh susah asli. Ya, udah berhasil melewati pintu tangga yang sangat susah itu. Ya, akhirnya teman-teman jam 10 pas kita udah sampai di Pulau Belitung. Oh tuh langsung naik Tituan bisa tuh. Cuma kita antar aja lah. Mau foto-foto dulu kapalnya. Ayolah, ini langsung aja ya. Makasih Bang ya. Yuk. Oke, kita ya jalan dia. Langsung. Ayo. Yo, dadah. Sampai jumpa lagi. Gokil.
Oh udah ya. Oke. Sampai juga. Makasih Pak. Iya, iya. Oh lewat sini kayaknya sih keluar. Ikutin orang-orang aja. Oke teman-teman, nih jam 10.10 kita udah sampai di Pulau Belitung. Alhamdulillah. Ini saya nggak tahu mau lanjut mana. Kayaknya sih mau ke depan dulu. Mau beli kopi. Soalnya di depan itu ada warung kopi Kongji. Salah satu warung kopi terkenal di Pulau Belitung. Jadi ya kayak ngopi-ngopi dulu di sana sambil cari penginapan sama rental motor. Ini sudah pusat kota sih di depan, deket banget. Langsung ke warung kopinya lagi, warung kopi Kongji yang melegenda itu. Dan saya juga belum tahu di sini mau berapa hari. Ya nanti sebosan aja baru paling lanjut ke Bangka sih kayaknya. Dari Bangka mungkin nanti ke Palembang. Biar ada jalur yang berbeda gitu. Dan ini panasnya luar biasa. Nah ini truk-truk yang baru keluar kapal tuh bawa kentang, bawa buah-buahan, logistik. Oh ini ada kantor PL nih di sini. Depan pintu keluar ada kantor PL nih. Nah itu dia kantor PL nih. Tapi PL ini tuh udah sandar di sini dia. Sandarnya di Pelabuhan Tanjung Batu. Cuma dari Pelabuhan Tanjung Batu tuh kabarnya sih ada travel sama ada inian. Sama ada Damri dari Tanjung Batu ke Tanjung Pandan terus ke Manggar. Ternyata udah diperpanjang rutenya dia. Nah ini udah pusat kota nih. Nah di depan situ langsung warung kopi Kongji. Nah ini ada soto kayaknya. Habis itu barulah. Nah tuh depan tuh warung kopi Kongji. Saya udah kangen juga sih sama kopi Kongji. Sekarang hari Selasa, jadi kalau mau cari penginapan, rental motor, gampang lah, nggak sesusah weekend. Itulah enaknya pergi di hari-hari biasa, nggak berebut sama orang lain. Ini banyak toko-toko, ini ada toko peralatan besar, kapal kayaknya nih. Nah ini dia, kopi Kongji. Ngopi dulu guys. Oh di dalam. Nah, jadi ini adalah salah satu warung kopi legend yang ada di Pulau Belitung dan letaknya sangat dekat dengan Pelabuhan Tanjung Pandan. Dan warung kopi ini buka 24 jam nonstop, jadi seumpama kalian tiba di Belitung dan bingung mau lanjut kemana dan belum pesan penginapan, nah bisa nih nongkrong-nongkrong dulu di warung kopi Kongji Siburik ini. Dan di sini juga udah ada ojek online ya, kayak Gojek itu udah ada. Terus juga untuk penginapan juga lumayan banyak. Rental motor juga lumayan banyak dengan harga kisaran mulai dari 75 ribuan. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video perjalanan kita kali ini. Dan untuk informasi penginapan serta rental motor akan saya kemas di video berikutnya. Di video berikutnya nanti saya akan rencananya sih akan keliling Pulau Belitung ya, naik sepeda motor. Dan untuk video perjalanan berikutnya linknya ada di kolom deskripsi atau ada di akhir layar kaca video ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.